Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Rumah Keranda, yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Reni Sukesti. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Suara kentongan terdengar riuh dari arah pos kamling, membangunkan warga yang tengah terlelap dalam boyan mimpi yang menari di angan-angan mereka. "Bangun, tolong, tolong!" teriak salah satu warga yang tengah kebagian jatah meronda malam. "Ada mayat gantung diri di rumah keranda. Ayo bangun semua!" Bapak-bapak yang satunya tak kalah seru berteriak membangunkan warga. Semua warga yang mendengar kegaduhan di luar rumah segera beranjak bangun dari tidur mereka untuk mengetahui gerangan apa yang tengah terjadi. "Ada apa toh? Mali, Parjo, kok berisik banget?" kata Pak RT menanyakan kepada dua satpam suruhannya yang membuat kegaduhan. "Itu Pak RT, di rumah keranda ada mayat perempuan," jawab Pak Mali. "Mayatnya lagi hamil kayaknya Pak RT, perutnya buncit, gede banget," timbal Pak Parjo tak mau ketinggalan. "Waduh, ada mayat Pak RT. Gimana ini Pak?" teriak beberapa warga yang berada di tempat itu. "Ya sudah, mari kita datangi rumah keranda itu," jawab Pak RT kemudian. Pak RT pun bersama warga pergi menuju ke arah makam, karena rumah keranda berada di dalam makam, guna mencari kebenaran atas berita yang Pak Parjo dan Pak Mali gembar-gemborkan. Setelah tiba di makam, warga mengucap salam terlebih dahulu sebelum memasukinya. Ia lalu menuju rumah keranda yang berada di tengah makam. Betapa kagetnya warga begitu membuka pintu. Terlihat mayat seorang perempuan yang sedang hamil besar tengah tergeletak di atas keranda yang tak berpenutup. "Ya Allah, bener itu ada mayat!" teriak salah satu warga, lalu diikuti yang lainnya. "Pak RT, bagaimana ini Pak?" ucap Pak Parjo. "Mau kita apakan jenazah ini Pak?" tanya Pak Mali kemudian. "Sebaiknya kita bawa saja jenazah perempuan ini ke masjid, agar jenazah ini bisa dirumat secepat mungkin. Dan tentunya barang siapa, mungkin nanti ada warga yang mengenalinya. Setelah nanti saya serukan kabar meninggalnya beliau," jawab Pak RT penuh wibawa. Warga kemudian mengangkat keranda yang di atasnya ada mayat perempuan tersebut, lalu beramai-ramai membawanya ke masjid desa setempat. Waktu menunjukkan pukul 4:15 pagi, tanda masuk waktu sholat subuh. Muazin pun mengumandangkan azan. Sontak warga yang berada di tempat itu langsung pulang dan mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang lebih bersih dan rapi. Warga lalu berbondong-bondong mendatangi masjid guna melaksanakan jamaah sholat subuh dengan dipimpin Ustadz Rizal sebagai imamnya. Semua warga kusuk mengikuti jamaah sholat subuh, namun berbeda dengan Pak Parjo dan Pak Mali yang berada di sof paling belakang. Pak Parjo dan Pak Mali sama-sama mendengar suara perempuan yang tengah menangis. Dalam keadaan masih sholat, keduanya bergidik ngeri karena lampu yang terletak di teras, tepatnya di atas keranda yang ada jenazah tersebut, tiba-tiba mati dan ditangkap ekor kedua mata Pak Parjo dan Pak Mali. Setelah sholat usai, warga dibuat kebingungan karena saat belum warga menjalankan jamaah sholat subuh, marbot yang mengurus masjid itu baru saja mengganti lampu yang berada di teras dan disaksikan oleh mereka pula. Namun belum juga sholat usai, lampu itu sudah mati lagi. "Astagfirullahaladzim, lampunya hidup!" teriak warga saat lampu di teras itu tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Seketika warga bergidik ngeri. Tengkuk mereka meremang, disertai angin dingin yang merasuk ke persendian tulang mereka. "Ini ada apa ya?" pertanyaan muncul di setiap pikiran mereka. Sudah,
Bapak Ibu semuanya, mari kita lanjutkan wirid setelah sholat dulu, ucap Ustadz Rizal mencoba menenangkan keadaan. Parjo, Mali, kamu berdua jaga di depan, takut nanti ada apa-apa, bisik Pak RT yang berada di soft depannya Pak Mali dan Pak Parjo. Siap Pak RT, jawab Pak Mali dan Pak Parjo bersamaan. Pak Mali dan Pak Parjo pun keluar dari masjid dan berjalan di depan sesuai dengan instruksi dari Pak RT. Hingga tiba-tiba saat warga yang berjamaah tengah usuk wiridan ba'da subhi atau wiridan seusai menjalankan sholat subuh, Pak Mali dan Pak Parjo kembali merasakan suatu keganjilan saat berjaga di teras depan. Bulu kuduk kedua satpam itu meremang usai mendengar lagi suara tangisan yang berarah dari keranda tempat jenazah perempuan tadi dibaringkan. Parjo, kamu denger gak? Tanya Pak Mali sambil menyenggol tangan Pak Parjo. Mali, kamu juga denger toh? Kirain cuma aku yang denger perempuan lagi nangis, jawab Pak Parjo sambil memegang tangan Pak Mali. Parjo, takut ya takut aja, gak usah pakai pegang tangan dong, nanti dikira jeruk makan jeruk, gerutu Pak Mali yang sebenarnya tengah menahan rasa takut. Sumpah Mal, aku takut banget Mal, kita masuk ke masjid aja yuk, ajak Pak Parjo yang sudah tak tahan dengan situasi yang ada. Kamu gak dengar Parjo, kita kan disuruh jaga-jaga di sini. Suruh tuh jagain cewek bunting, jawab Pak Mali ngasal sembari mengisyaratkan dengan matanya. Akhirnya Pak Parjo dan Pak Mali meneruskan berjaga di serambi masjid, meskipun dengan ditemani gangguan yang berasal dari dalam keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terdengar suara Ustadz Rizal menyerukan kabar meninggalnya seseorang melalui pengeras suara masjid. Warga tampak keluar dari rumah mereka masing-masing karena ingin mendengarkan lebih seksama tentang siapa dari warga mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Warga tampak bingung karena diperintahkan agar segera mendatangi masjid setelah sholat subuh. Selain itu, Ustadz Rizal juga tidak menyebutkan siapa gerangan warganya yang sudah meninggal. Setelah warga yang tidak ikut berjamaah subuh memenuhi serambi masjid, Pak Firman sebagai ketua RT setempat memberikan suatu kabar yang membuat takut sekaligus mengagetkan warga. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Berhubungan dengan saya yang mengumpulkan panjenengan semua datang ke tempat ini, saya ingin menyampaikan kabar kepada panjenengan semua, ucap Pak Firman. Pak Firman pun lantas meneruskan tentang penjelasan mengapa warganya dikumpulkan di tempat ini. Saya ingin memberitahukan kepada kalian semuanya bahwa semalam 2 satpam kepercayaan saya telah... Innalillahi, jadi yang di depan itu... Celetuk salah seorang warga. Enggak Pak Bu, terang Ustadz Rizal. Tampak beberapa warga ada yang mulai ketakutan, namun juga ada beberapa di antara mereka yang malah berkibar ria. Pak RT, terus itu mayat mau diapain Pak? Kita kan gak tahu siapa dia, teriak warga yang terletak di barisan paling belakang. Iya Pak, itu mayat mau diapakan Pak? Tanya warga yang lain ikut-ikutan. Situasi makin tidak kondusif. Beberapa warga ada yang mulai terprovokasi oleh sebagian dari mereka yang berpikiran kolot. Akhirnya dengan hembusan nafas beratnya, Pak Firman mengajukan sebuah pertanyaan. Maaf sebelumnya, apakah di antara kalian ada yang mengetahui siapa jenazah perempuan ini? Tanya Pak Firman kemudian. Hening. Tidak ada jawaban satupun yang keluar dari mulut mereka. Hanya wajah bingung yang tersirat juga rasa penasaran yang membuncah. Saat warga bingung dengan nasib mayat perempuan yang masih tergeletak di dalam keranda itu, mereka semua dibuat penasaran dengan terdengarnya suara mobil lewat. Dari arah luar masjid ternyata ada sebuah mobil yang hendak memasuki pelataran. Sontak semua warga menoleh ke arah datangnya mobil tersebut. Assalamualaikum,
Salam dari seorang bapak-bapak yang keluar dari mobilnya kepada warga. Waalaikumsalam, jawab warga serempak. Tampak warga penasaran dengan datangnya seorang tamu yang mereka tak kenal. Ustadz Rizal dan Pak Firman pun kemudian keluar dari serambi masjid guna menanyakan sesuatu kepada bapak-bapak tersebut. Maaf sebelumnya, saya dengar dari kabar tetangga. Katanya ada perempuan yang meninggal dan ditemukan di desa ini. Apakah saya boleh melihat jenazah yang tengah menggembarkan ini? Tanya bapak-bapak tersebut. Namun saat mereka tengah berbincang, tercium bau bangkai yang terbawa angin, hingga rasa mual mendadak mereka rasakan. Boleh Pak, silakan, jawab Pak Firman ragu-ragu. Tanpa menghiraukan lagi bau bangkai yang tercium, bapak-bapak itu mendekati jenazah wanita yang tergeletak di atas keranda. Astagfirullah, ucap Ustadz Rizal dan Pak Firman bersamaan. Seketika Pak Firman dan Ustadz Rizal kaget melihat keadaan perempuan yang sudah tidak bernyawa itu. Akan tetapi respon yang berbeda ditunjukkan oleh bapak-bapak itu. Beliau tiba-tiba menangis histeris setelah mengucapkan sesuatu. Cynthia. Warga yang berada di tempat tersebut bertanya-tanya tentang bapak-bapak yang tengah histeris memeluk jenazah perempuan itu. Pak Firman selaku RT setempat mencoba menenangkan bapak-bapak itu dan bertanya siapa asli gerangan perempuan yang beliau tangisi. Maaf Pak, alangkah baiknya jika Bapak mengikhlaskan kepergian perempuan ini. Sebelumnya maaf, apakah Bapak ada hubungan kerabat dengan perempuan di depan saya? Pak Firman mencoba mencari tahu asal jenazah perempuan di depannya. Saya Rohmat, saya ayahnya Cynthia. Perempuan yang meninggal ini, Cynthia, dia putri kesayangan saya. Jawab bapak-bapak tersebut dengan tangisan yang menyayat hati. Warga saling berpandangan dengan perasaan yang beraduk menjadi satu, antara kelegaan bahwa jenazah tersebut sudah ada keluarga yang mengetahui. Namun hati mereka juga iba melihat seorang ayah yang ditinggal pergi oleh putrinya dengan cara yang tidak wajar. Pak RT, gimana ini? Jenazahnya mau kita rumat atau diserahkan saja kepada keluarganya? Pak Parjo bertanya kepada Pak Firman. Shh, Parjo, kamu gimana toh? Orang lagi berduka kayak gini, kamu tanya kayak gitu? Pak Mali menimpali. Sebentar Jo, biar Pak Rohmat tenang dulu, jawab Pak Firman. Maaf bapak-bapak dan semua yang berada di sini, karena putri saya telah membuat kegaduhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjaga putri saya. Saya pamit undur diri dan izin untuk membawa jenazah putri saya pulang, ucap Pak Rohmat yang sudah tenang, berpamitan di hadapan warga. Pak Rohmat pun membawa jenazah putrinya pulang ke rumahnya. Dan warga pun lega dengan kejadian itu. Sepeninggal dari kejadian itu, desa menjadi agak sedikit seram, apalagi saat waya sandikolo, yakni waktu pergantian siang ke malam, membuat warga semakin takut dengan kejadian-kejadian yang tak lazim. Warga sering diketok pintu rumahnya, bahkan sering mendengar suara perempuan tengah menangis. Pak Mali dan Pak Parjo pun sekarang kalau meronda malam harus ditemani dengan menambah anggota warganya. Minimal kalau ada 6 orang, kedua satpam desa itu baru mau meronda malam, menjaga warga yang tengah dalam ketakutan. Kejadian demi kejadian yang tak lazim ini seringkali membuat orang bergidik ngeri, seperti halnya contohnya pada malam ini, di mana Pak Parjo dan Pak Mali yang tengah menunaikan tugasnya, dengan ditemani oleh sebagian warga. Pak Parjo yang biasanya selalu konyol dengan tingkahnya terlihat berbeda dengan malam ini saat meronda. Saat Pak Mali dengan warga yang tengah asik memainkan kartu diselingi dengan tawa, Pak Parjo hanya diam saja di pojokan. Tidak ada respon, bahkan ditawari segelas kopi panasnya pun yang menjadi kesukaannya tidak digubris. Matanya yang terlihat hanya putihnya saja kini membuat warga yang ikut meronda menjadi takut. Dalam keheningan, aku mau menikah. Di mana calon suamiku? Pak Parjo tiba-tiba bersuara seperti perempuan
dan tertawa menakutkan. Wah! Warga yang berada di situ, tak terkecuali Pak Mali, berteriak. Mereka lari tunggang langgang melihat tingkah laku Pak Parjo yang seperti orang kesurupan. Setelah agak jauh, mereka pun berhenti dengan nafas yang tak beraturan. Pak Mali, itu sohib kamu kenapa? Tanya seorang warga. Iya benar Pak Mali, serem banget, kayak orang kesurupan aja. Timbal warga yang lain. Saya juga nggak tahu si Parjo kenapa. Tadi dia sehat walafiat, jawab Pak Mali dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Pak Mali, bagaimana kalau kita datang ke Ustadz Rizal? Kita minta bantuan beliau. Saran dari warga yang ikut meronda. Ya udah, ayo sekarang kita minta bantuan Ustadz Rizal. Pak Mali pun menyetujui saran warga tersebut. Akhirnya Pak Mali bersama 4 warga yang ikut meronda pergi menuju masjid setempat, di mana Ustadz Rizal sering menghabiskan malamnya bermunajat kepada Allah di tempat itu. Saat akan memasuki halaman masjid, Pak Mali bersama rombongannya melihat keranda yang belum dikembalikan ke rumah keranda bergerak sendiri. Keranda yang berada di halaman masjid itu bergerak maju mundur dan sedang didorong oleh perempuan. Astagfirullahaladzim, setan! Pak Mali beserta rombongannya kompak melafazkan istighfar sambil berteriak. Lari tunggang langgang pun tak terhindar oleh mereka seusai melihat peristiwa yang begitu mengerikan. Berlomba-lomba lari namun tak tahu arah tujuan demi menghindari dari melihat sosok makhluk astral. Awas! Teriak Pak Mali yang berada di barisan paling depan. Pak Mali terjatuh, lalu diikuti dengan jatuhnya warga yang berada di belakangnya karena menabrak seseorang. Astagfirullahaladzim, ini bapak-bapak kenapa? Kok kalian ketakutan seperti ini? Tanya Ustadz Rizal. Itu Ustadz, ada setan, jawab Pak Mali dengan nafas yang tak karuan. Coba kalian tenang dulu, ceritakan dengan jelas. Ustadz Rizal kembali bertanya. Kemudian Pak Mali menceritakan dengan detail tentang kejadian yang dialaminya bersama rombongan warga yang ikut meronda. Mulai dari Pak Parjo yang seperti orang kesurupan, lalu di masjid melihat kejadian yang begitu ngeri, sampai yang terakhir bertemu dengan Ustadz dan hampir saja akan menubruknya. Ustadz Rizal pun diam sejenak, lalu menyarankan agar menemui Pak Parjo yang katanya seperti orang kesurupan. Pak Mali beserta rombongannya setuju dan kembali ke pos kamling untuk mengecek keadaan Pak Parjo. Sesampainya Ustadz Rizal, Pak Mali beserta warga di pos kamling, Pak Parjo ternyata Pak Parjo sudah tidak ada di tempat itu. Pak Mali pun kini menjadi panik karena sahabat seperjuangannya itu tak ada. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari di mana keberadaan Pak Parjo dengan bantuan Pak Firman. Ustadz Rizal, Pak Mali, dan rombongannya merasa bingung dengan keadaan Pak Parjo sekarang. Di tengah perjalanan menuju rumah Pak Firman pun mereka saling bergumam di mana gerangan Pak Parjo sekarang. Maaf sebelumnya, Pak Parjo memang tadi sewaktu ditinggal oleh bapak-bapak ini. Keadaan sebenarnya bagaimana toh? Ustadz Rizal memulai pembicaraan di tengah perjalanan. Ya, seperti orang kesurupan Ustadz. Kita pas tadi main catur, Parjo diam aja. Terus pas saya panggil Parjo, dia cekikikan kayak perempuan Ustadz, jawab Pak Mali. Bener Ustadz, Pak Parjo tadi serem banget, timbal warga yang lain. Astagfirullahaladzim. Ustadz Rizal pun beristighfar sambil mengelus dada. Rombongan Ustadz akhirnya sampai di rumah Pak Firman. Pak Mali kini tengah mengetok pintu rumah yang berada di ujung desa ini. Tok tok tok. Pak Firman terbangun mendengar pintu rumahnya diketok. Assalamualaikum Pak Firman. Ustadz Rizal melafazkan salam. Waalaikumsalam. Iya, sebentar, jawab Pak Firman dari dalam rumah. Terdengar suara kunci rumah yang gemerincing, pertanda sang penghuni rumah akan membukakan pintu. Loh, ada Ustadz toh? Mali, kok bawa rombongan ronda? Ada apa ini Mali? Parjo kemana? Kok nggak ada?
Tanya Pak Firman setelah membukakan pintu. Maaf sebelumnya Pak Firman, kami datang rame-rame menjelang tengah malam, jawab Ustadz Rizal. Kami datang ke sini ingin memberitahukan tentang keadaan Pak Parjo saat ini, lanjut Ustadz Rizal. Lah, memangnya kenapa dengan si Parjo? Dia sakit atau apa? Pak Firman kembali bertanya. Begini Pak Firman, Pak Mali pun menceritakan tentang kejadian yang menimpa Pak Parjo, sekaligus peristiwa ngeri yang mereka lihat di masjid, sampai bertemu dengan Ustadz Rizal. Pak Firman mengangguk-anggukkan kepalanya, diam sejenak lalu memutuskan untuk pergi bersama rombongan ronda menuju kediaman Pak Parjo. Rombongan pun setuju dan berangkat menuju kediaman Pak Parjo. Seperempat jam mereka berjalan dan sampailah di rumah Pak Parjo yang nampak asri ditumbuhi bunga-bunga dan tanaman hias di pekarangan rumahnya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Pak Firman mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Terdengar suara perempuan menjawab salam dari dalam rumah. Pintu terbuka dan keluarlah seorang perempuan yang tak lain adalah istri dari Pak Parjo. Oh, ada Pak Firman, Ustadz Rizal, dan bapak-bapak juga. Mari silakan masuk. Istri Pak Parjo yang bernama Bu Sia mempersilahkan masuk. Tidak usah Bu, kami hanya sekedar bertanya, apakah Parjo sudah pulang ke rumah atau belum? Ustadz Rizal bertanya. Kang Parjo belum pulang ini, bapak-bapak. Lah memangnya Kang Parjo kemana? Apa yang terjadi sama Kang Parjo, Pak? Bu Sia bertanya dengan penuh cemas. Pak Mali lalu menceritakan semua kejadian yang menimpa Pak Parjo, juga dengan kejadian yang menimpanya beserta rombongan ronda. Ibu Sia menangis hingga membangunkan isi rumah sekaligus tetangganya. Tetangga Bu Sia nampak keluar rumah dan mencari asal muasal kegaduhan. Setelah beberapa warga berkumpul dan mendengarkan dengan seksama tentang apa yang telah diceritakan secara rinci oleh Pak Mali, warga pun beramai-ramai mencari keberadaan Pak Parjo. Namun sungguh sayang, hingga waktu menunjukkan akan masuknya waktu sholat subuh, Pak Parjo belum juga diketemukan. Dengan berat hati, warga pun pulang ke rumah mereka masing-masing dan mengganti pakaiannya dengan yang lebih rapi karena akan mengikuti jamaah subuh. Warga telah berkumpul di masjid dan sholat jamaah subuh pun dimulai dengan tenang dan khusyuk. Namun berbeda dengan Pak Mali dan rombongan ronda yang tadi malam mendapat jatah meronda. Orang-orang tersebut nampak ketakutan mengingat kejadian di halaman masjid tadi malam. Nampak wajahnya kegelisahan, walau mereka sedang bersama banyak jamaah yang lain dalam masjid. Sholat subuh pun usai. Ustadz Rizal memulai membuka pembicaraan setelah wiritan pada subuh rampung. Semua jemaah mendengarkan dengan seksama tentang rencana pencarian Pak Parjo yang belum juga ditemukan. Rizal menganjurkan. Namun sebelum Ustadz Rizal mengakhiri musyawarah, Ustadz Rizal menganjurkan agar keranda yang masih berada di halaman masjid supaya dikembalikan ke rumah keranda yang berada di tengah makam. Pak Mali beserta 3 warga mengikuti perintah dari Pak Firman untuk mengembalikan keranda ke rumahnya di makam. Sedangkan warga yang lain berpencar untuk melanjutkan kembali mencari di mana keberadaan Pak Parjo sekarang. Saat warga setempat tengah beramai-ramai mencari di mana Pak Parjo berada, di rumah Pak Parjo sendiri terlihat banyak ibu-ibu yang menemani Mbak Sia, di mana Mbak Sia tengah dalam keadaan yang memprihatinkan. Ya Allah, Kang Parjo, kamu di mana, Kang? Terdengar suara Mbak Sia yang tengah menangis sambil memanggil-manggil nama suaminya. Sabar Mbak Sia, semoga Pak Parjo segera diketemukan. Bu RT mencoba menenangkan Mbak Sia. Betul Mbak Sia, kita doakan saja semoga Pak Parjo lekas diketemukan. Timpal ibu-ibu yang lain. Ibu, Bapak kok nggak pulang-pulang? Bapak kemana Bu? Terdengar suara anak Mbak Sia yang menangis pula. Kendo, Bapak nanti pulang kok, Nduk. Doakan saja Bapakmu, Nduk. Jawab Mbak Sia menguatkan putri semata wayangnya yang berusia 4 tahun itu. Pak Mali dan ketiga warga yang baru sampai di makam setelah menempuh waktu 20 menit karena jarak yang cukup jauh.
langsung menuju ke rumah keranda yang berada di tengah makam. "Ya Allah, Parjo!" teriak Pak Mali begitu membuka pintu rumah keranda dan melihat Pak Parjo tengah tertidur di ruangan itu. "Kenapa Pak Mali?" teriak warga yang lain. "Ada apa Pak? Kok teriak Pak Parjo?" Warga yang satunya mengikuti. "Parjo ada di sini," jawab Pak Mali dengan kebingungan. "Mana Pak? Mana?" Warga yang berada di luar rumah keranda segera masuk ke dalam sambil bertanya. "Loh, Pak Mali, ini Pak Parjo, kok ada di sini?" tanya warga yang baru masuk kepada Pak Mali. "Saya juga nggak tahu Pak. Coba kamu berdua panggil warga yang lain. Aku sama kamu jaga di sini," perintah Pak Mali kepada kedua bapak-bapak tersebut. Kemudian kedua bapak-bapak tersebut pergi dari makam dan mencari warga lainnya yang juga tengah mencari keberadaan Pak Parjo. "Pak Firman, Pak Parjo sudah ketemu Pak," teriak salah satu bapak yang telah menemukan Pak Parjo. "Yang benar Pak, lalu di mana Parjo sekarang?" tanya Pak Firman. "Di rumah keranda Pak, ayo kita ke sana sekarang." Bapak itu pun menganjurkan agar mendatangi rumah keranda. "Sebentar Pak," jawab Pak Firman. "Ustadz Rizal, sebaiknya Ustadz memberitahukan warga yang lain untuk menghentikan pencarian, karena Pak Parjo sudah ketemu." Pak Firman memberikan saran kepada Ustadz yang tengah bersamanya mencari Pak Parjo tersebut. "Baik Pak, saya akan mengumumkan lewat pengeras suara dari masjid. Saya undur diri Pak. Assalamualaikum." Ustadz Rizal memberi salam sebelum undur diri menuju masjid. "Waalaikumsalam," jawab bapak-bapak serempak. Kemudian bapak-bapak tadi beserta Pak Firman mendatangi rumah keranda yang berada di tengah makam itu. Setelah sampai di rumah keranda tersebut, warga mencoba membangunkan Pak Parjo. Cukup lama untuk membangunkan Pak Parjo. Namun setelah Pak Parjo bangun dari pingsannya, Pak Parjo terlihat seperti orang linglung. Pak Parjo terlihat ketakutan, seperti orang yang dikejar setan. Selain itu, Pak Parjo juga tidak mau diajak pulang ke rumah dan berteriak tidak jelas. Baru setelah Ustadz Rizal datang dan membacakan Al-Fatihah, Pak Parjo mulai sadar, namun dalam keadaan yang sangat lemah. Hingga untuk berjalan pun harus dipapa oleh 2 orang. Pak Parjo lalu pulang dengan dipapa oleh Pak Mali dan 1 warga lainnya. Di perjalanan pulang, tiada henti Pak Parjo sering tiba-tiba kaget, merasa ketakutan, seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang menakutkan. Pak Mali seperti merasakan sesuatu keanehan pada diri Pak Parjo, karena semasa hidupnya Pak Parjo adalah sosok yang selalu ada di saat susah atau malangnya Pak Mali. "Jo, istighfar Jo." Tiada henti Pak Mali mengingatkan Pak Parjo di tengah perjalanan. Diam tak bersuara, badan gemetar dan lemas adalah keadaan yang tengah Pak Parjo rasakan. Setibanya di rumah, Pak Parjo disambut oleh anak dan istrinya, juga beserta ibu-ibu tetangga yang dari tadi menunggu kepulangan Pak Parjo. Pak Parjo lalu dibaringkan di kasur kamarnya. Sementara itu Ustadz Rizal menganjurkan agar warga keluar dari rumah dulu, karena ada suatu hal. Akhirnya warga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Ustadz Rizal. Mereka keluar dari rumah Pak Parjo, sedangkan Pak Firman dan Pak Mali tetap di dalam menemani Ustadz Rizal mengobati Pak Parjo yang tengah dalam keadaan pengaruh makhluk tak kasat mata. Ustadz Rizal kemudian meminta Bu Sia yang berada di samping Pak Parjo untuk membawakan segelas air putih. Pak Parjo yang dari tadi melamun tiba-tiba menjerit kepanasan saat Ustadz Rizal memegang ubun-ubunnya dengan disertai melafadzkan doa. "Cukup kau manusia, hentikan. Aku bilang hentikan." Terdengar raungan suara Pak Parjo seperti suara seorang perempuan. "Kalau kamu mau keluar dari tubuh ini, maka aku tidak akan menyakitimu." Ustadz Rizal menjawab teriakan makhluk yang merasuki tubuh Pak Parjo. "Aku akan pergi kalau aku mendapatkan keadilan," timbal suara makhluk tadi. "Baiklah,
Tapi ceritakan dulu siapa kamu dan keadilan apa yang ingin kamu dapatkan. Ustadz Rizal menjawab. Setelah beberapa saat, Pak Parjo kemudian bangun dan memeluk Bu Sia dengan ketakutan yang masih menggelayuti. Pak Firman kemudian bertanya kepada Pak Parjo setelah dirasa Pak Parjo sudah tenang, mengenai bagaimana Pak Parjo bisa dirasuki oleh makhluk tersebut. Pak Parjo pun menceritakan di mana waktu itu saat akan menuju pos kamling, Pak Parjo mendengar suara perempuan menangis di jalan menuju arah kuburan. Pak Parjo yang mempunyai naluri seorang bapak-bapak tidak tega mendengar rintihan suara perempuan tersebut. Namun saat Pak Parjo menegur perempuan yang menangis tadi, Pak Parjo kaget bukan main, karena perempuan yang tadi menangis adalah perempuan yang meninggal gantung diri beberapa waktu yang lalu. Pak Parjo seketika pingsan di tempat, dan saat bangun tubuhnya seperti ada yang mengendalikannya. Saat berada di pos kamling, Pak Parjo memberontak, ingin memberitahukan kepada Pak Mali, juga warga yang berada di situ, bahwa dirinya sedang berada di bawah pengaruh makhluk yang begitu mengerikan. Barulah Pak Mali dan warga yang lain sadar saat makhluk itu menampakkan dirinya yang berada di tubuh Pak Parjo. Setelah itu Pak Parjo dibawa oleh makhluk tersebut menuju rumah keranda, di mana rumah itu menjadi saksi dia gantung diri. Pak Parjo dibiarkan begitu saja oleh makhluk itu setelah melepaskan diri dari tubuh Pak Parjo. Dan begitu bangun, Pak Parjo bingung karena berada di rumah keranda dan tengah dikelilingi oleh warga. Sedangkan Pak Parjo masih tengah dalam rasukan makhluk perempuan tak kasat mata itu. Semua yang berada di situ tampak hening dengan adanya teror yang mulai masuk ke desanya. Pak Firman lalu memutuskan untuk mendatangi kediaman perempuan yang meninggal gantung diri beberapa hari yang lalu. Dengan disetujuinya saran Pak Firman selaku RT setempat oleh warganya, Pak Firman dengan ditemani Ustadz Rizal juga Pak Mali mencari tahu alamat Pak Romat, yakni wali perempuan yang bernama Cynthia yang meninggal tidak wajar tersebut. Akhirnya mereka menemukan rumah Pak Romat. Setelah hampir lamanya, Pak Firman beserta Ustadz Rizal mencari keberadaan tempat tinggal Pak Romat. Setelah 2 jam berkeliling ke desa tetangga, rumah yang begitu asri dengan ditumbuhi beberapa bunga dan tanaman obat, itulah rumah Pak Romat berada. Assalamualaikum. Pak Firman mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Tidak lama kemudian terdengar suara perempuan dari dalam rumah menjawab. Saat si pemilik rumah membukakan pintu, Pak Firman beserta rombongannya sudah berada di depan rumah dan sedikit membuat kaget sang pemilik rumah. Maaf, bapak-bapak ini siapa ya? Ibu-ibu yang membukakan pintu tersebut bertanya setelah mempersilahkan masuk. Maaf sebelumnya, kedatangan kami mengagetkan sekaligus mengganggu ibu. Saya beserta orang saya ke sini berniat ingin menanyakan suatu hal kepada Pak Romat. Apa benar ini rumah Pak Romat? Dan maaf, ibu ini siapanya Pak Romat? Jawab Pak Firman dengan beberapa pertanyaan. Saya ini istrinya Pak Romat, dan bapak keadaannya sedang tidak baik sepeninggal Cynthia, anak kami. Terdengar istri Pak Romat menahan tangisnya. Kalau begitu, bolehkah saya menemui Pak Romat? Tanya Ustadz Rizal. Boleh Pak, silakan masuk. Bapak ada di kamarnya. Jawab si ibu mempersilahkan masuk. Kemudian Pak Firman beserta rombongannya masuk ke dalam kamar Pak Romat. Begitu memprihatinkan keadaan Pak Romat saat itu. Badannya kurus kering dan sangat lemas. Pak Firman pun tidak tega untuk membangunkan Pak Romat yang tengah tertidur dan langsung keluar dari kamar. Ustadz Rizal beserta Pak Mali pun mengikuti Pak Firman keluar tanpa aba-aba. Walaupun mereka berdua bingung dengan sikap Pak Firman pun izin untuk pamit kepada istrinya Pak Romat dan akan datang kembali jika keadaan Pak Romat sudah memungkinkan. Saat di perjalanan pulang, Ustadz Rizal tampak diam saja, tidak ikut menimbrung Pak Firman dan Pak Mali berbicara, dan itu menyebabkan kecurigaan. Ustadz Rizal hanya menanggapinya dengan senyuman saja, padahal banyak sekali pertanyaan yang bergelayut di pikirannya. Saat memasuki rumah Pak Romat, Ustadz Rizal seperti merasakan suatu aura yang sangat kuat
Dan bahkan di dalam rumah Pak Romat banyak sekali makhluk yang menampakkan sosoknya yang begitu sangat mengerikan. Namun semua itu Ustadz Rizal pendam sendiri dan tidak berani untuk memberitahukannya kepada Pak Firman, juga Pak Mali. Setelah sampai di gapura desa mereka, tampak warga yang tengah beramai-ramai menuju rumah salah seorang warga. Mereka bertiga lalu menyusul warga yang lain menuju rumah yang tengah ramai tersebut. Ternyata di rumah salah satu warga tersebut ada bayi yang meninggal. Ustadz Rizal pun mendekati bayi tersebut. Setelah diamati dengan seksama dan tak lupa dibacakan amalan tanpa ada orang lain yang tahu, Ustadz Rizal mendapati kejanggalan dalam kematian bayi tersebut. Ustadz Rizal hanya diam saja karena tidak ingin menambah kesedihan wali bayi tersebut. Ustadz Rizal bersama warga yang lain merumat bayi itu agar segera dimakamkan. Sedangkan warga yang lain bergotong royong membuat makam untuk si bayi yang akan dikuburkan. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.